Pada bulan Mei saya ikut penyaringan calon bupati di DPD begitu bersama 6 orang, 5 orang calon wakil bupati dan 1 orang calon bupati. Kemudian pada tanggal 3 Juni hari Senin kami dipanggil oleh DPP bersama 27 calon bupati wali kota di Jawa Barat untuk dilakukan fit and proper test oleh DPP. Kalau tidak salah 2 kali, tapi endingnya kemarin adalah tanggal 3 Juni begitu. Dari 27 kabupaten kota yang sudah keluar surat rekomendasi pertama, karena ada 2 nanti, rekomendasi pertama sekarang, rekomendasi kedua setelah ada calon pendamping begitu kalau dipilih begitu ya. Nah, dari 27 ada 7 kabupaten, salah satu adalah Majalengka. Pada hari kemarin diserahkan surat tugas dari DPP yang memastikan bahwa untuk Kabupaten Majalengka calon bupati adalah diserahkan kepada saya Karna Sobari sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka. Jelas sekali dalam surat tugas itu saya diminta 3 hal. Yang pertama, segera lakukan konsolidasi internal partai dari mulai tingkat DPC, fraksi, PAC di 26, kemudian anak ranting di 343 kelurahan, desa kelurahan, kemudian anak ranting di setiap blok begitu, termasuk nanti endingnya atau muaranya adalah di 2110 TPS. Jadi yang dimaksud konsolidasi di PDI itu adalah meliputi penggerakan jaringan struktur partai ya, dari mulai DPC sampai ke level TPS. Jadi kami sudah menghitung berapa kekuatan yang harus kita gerakkan begitu untuk memenangkan pilkada ini. Nah, untuk Majalengka sebetulnya tidak ada persoalan untuk jumlah kursi, karena di Jawa Barat yang bisa mengusung satu paket itu adalah pertama Pangandaran 16 kursi, Majalengka 15 kursi, Cirebon 12 kursi, kemudian Indramayu 12 kursi. Jadi cuma itu saja. Banjar 6 kursi karena skalanya kecil di sana, ya cuma 30 kursi. Jadi bagi Majalengka sebetulnya tidak ada persoalan, karena kami mengikuti pilkada dari 2008, 2013, 2018 pun selalu sendiri, ya selalu dari perjuangan satu paket. Maka DPP dan DPP ya membuat kebijakan yang sangat fleksibel untuk dipersilakan mengadakan koalisi dengan partai-partai yang sudah disebutkan oleh DPP dan DPD. Akhirnya kita karena kita sudah dibentuk tim, saya mempersilakan kepada tim untuk mengkaji dengan siapa koalisinya begitu di Majalengka. Untuk menambah jumlah kekuatan, apalagi nanti legislatif, kita perlu 50% bersatu begitu, untuk memastikan kebijakan ke depan akan mudah kita akselerasi begitu. Oleh karena itu dalam 2 minggu ini kita akan terus melakukan komunikasi dengan partai mana, sebab sampai hari ini partai yang ada di Majalengka belum menentukan siapa calon bupatinya dari partai itu, siapa calon wakil bupati di Majalengka. Baru PDI Perjuangan hari ini untuk pertama sebagai partai pemenang pileg begitu menentukan calon bupatinya, dan nanti akan secara dinamis begitu tim yang sudah kita tunjuk, yang ketuanya adalah Pak Sekretaris Pak Tarsono, untuk memastikan siapa calon wakil bupati. Bagi saya begitu yang sudah berpengalaman dalam pilkada 3 kali, untuk wakil ini yang betul-betul bisa mengakselerasi, mendampingi, komitmen kepada partai, komitmen kepada pembangunan, komitmen kepada rakyat begitu, itu yang utama ya. Oleh karena itu dipersilakan nanti kepada teman-teman untuk memilih dan memilah dan menentukan siapa yang akan mendampingi saya begitu. Ya tentu persyaratannya ya
dia punya jaringan, punya komitmen, siap untuk berjuang Majalengka gitu, melanjutkan pembangunan yang sudah kita jalankan selama 5 tahun. Karena saya tahu betul bagaimana selama 5 tahun, walaupun 2 tahun diganggu oleh pandemi, tapi kami masih bisa memastikan bahwa infrastruktur, ruang publik, kebijakan-kebijakan kepada ASN, ya, kepada masyarakat bisa menjadi saksi dalam kemajuan Kabupaten Majalengka 5 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa terus membangun Majalengka yang lebih berjaya harja, yang bisa memastikan rakyat lebih sejahtera lagi tadi. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara, dan